Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan juga hormati para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru-guru sekolah dasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan hari ke-4 ya. Dan besok sudah hari terakhir saja ya. Biasanya ketika sudah mendekati akhir itu sudah wajahnya sudah semakin ceria-ceria semuanya karena alhamdulillah sebentar lagi akan berakhir. Senyumnya Bu Ade itu sepertinya ini sekali ya. Oke. Dan Iya, Pak. pada hari ke-4 ini kita akan membahas topik baru tentunya ya kaitannya dengan kurikulum merdeka sesuai dengan yang ada di dalam LMS. Adapun agenda kita pada hari ini seperti biasa, yang pertama nanti pembacaan doa ya, doa untuk membuka sesi pelatihan kita hari ke-4 itu mudah-mudahan sudah ditentukan. Kemudian setelah itu nanti silakan siapa yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Itu agenda keduanya. Kemudian agenda ketiganya kita akan melihat ke dalam LMS ya. Kita akan melihat ke dalam LMS siapa-siapa sajakah yang sudah mengumpulkan lembar kerja ya. Kemudian siapa yang belum, kita akan cek. Setelah itu kita akan pilih 3 orang lagi ya, 3 orang lagi untuk memaparkan pengerjaan hasil LK02 yang kemarin. Kemudian baru kita akan membahas topik baru ya pada hari ke-4 ini. Itu merupakan agenda ke-4 kita. Baru agenda terakhirnya itu adalah penutupan di pukul 10.00 nanti, 10.15 nanti. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Cukup jelas agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke? Jelas ya? Saya kembalikan kepada ketua kelas dan ibu sekretaris, silakan untuk memandu kita membaca doa kemudian melakukan ice breaking. Silakan, siapa yang bertugas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Beni ya, Pak Beni. Untuk ice breaking siapa ya, Bu Ami? Tolong dicari untuk ice breaking. Siapa yang Siapa bertugas? Pak yang memandu ice breaking? Oke. Yang bertugas membaca doa dan memandu kita ice breaking siapa? Silakan. Pembaca doa Pak Beni. Pak Beni ada nggak ya? Ini Pak Beni. Oke, sudah ada Pak Beni. Baik, Ada. Pak Beni. Kemudian untuk yang ice breakingnya siapa? Yang ice breakingnya siapa, Bu Ami? Yang ice breakingnya siapa Pak Agus? Kalau nggak ada berarti Bu Ami saja atau Pak Agus Iya. saja. Itu tanggung jawab ketua sama sekretaris. Oh iya Pak Ketua kelas aja. Atau Bu Ania sepertinya Bu itu. Ami aja, Bu Ami. Iya, Bu Ania sepertinya mengaktifkan mikrofonnya. Bu Ania yang akan memandu ice breaking, Bu. Iya, Bu Ania. Oke, sepertinya koneksi beliau kurang Pak, ini ya. ini sambil ngajar saya, Pak. Oke, tidak bisa berarti ya. Kalau begitu Pak Abi aja, Pak Abi Rabdip, Rabdip ya. Namanya Pak Abi Rabdip ya. Silakan Pak Abi nanti akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Silakan Pak Beni Hidayat pandu kita untuk membuka sesi kita pada hari ini dengan baca doa. Silakan Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat Bapak Ketua Pak Agus Fauzi, yang terhormat teman-teman yang berbahagia hari ini ikut diklat ya. Mudah-mudahan diklat ini menambah wawasan. Namun sebelum kita mulai diklat ini, mari kita memohon buat diri pribadi, buat semua teman yang hari ini hadir, dan buat teman kita yang mungkin hari ini kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan, terutama yang paling utama kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa buat kita, karena berkat orang tua kita bisa hari ini bisa berdiskusi, mendengar dari Bapak dosen. Dan saya akhiri dengan bersama-sama membaca suatu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jini ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Abi memandu Iya, Bapak. ice breaking kita seperti apa? Ini kali pertama saya mandu ice breaking via online nih Pak. Jadi rada-rada bingung untuk penyampaiannya dan caranya. Ya, ditiru saja yang kemarin dari Bu Aan kalau tidak salah ya. Bu Aan ada. Oke tuh, silakan. Ya. Silakan. Mungkin gini ya, yang saya tangkap saat ini cuma kayak ungkapkan tiga kata yang membuat kita semua menjadi jauh lebih semangat di hari ini. Ungkapkan tiga kata itu boleh 3 orang dari teman-teman semua siapa saja untuk diungkapkan 3 kata yang untuk memberi kita semangat untuk hari ini. Oke, baik. Mungkin Langsung dari Pak ditunjuk Deni saja. Siswandaru 3 kata semangat. Pertama ya, Pak boleh, Deni. Pak Deni Oke. Siswandaru 3 kata Kedua semangat. siapa? Halo, iya Pak. Kedua mungkin karena ini kita laki-laki semua nih Pak, yang dari mimpin doa, ice breaking. Oke. Mungkin yang ibu-ibunya boleh. Besok ibu-ibu, sekarang harinya laki-laki, besok ibu-ibu. Oke. Ibu ya, siap-siap. Laki-laki. Silakan. Siapa dua lagi? Mana yang kedua Pak Abdal Maulana. Pak Abdal yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga pas ini Pak Anton Trisno Kanton. Oke, Pak Anton Trisno Kanton. Oke, baik. Tiga kata semangat yang membuat kita hari ini jauh lebih semangat dari kemarin. Oke, baik. Silakan. Yang pertama Pak Dedi terlebih dahulu. Dia bingung Pak, saya Pak mau ngomong apa Pak? Bebas. 3 silakan. kata ya? Iya, 3 kata saja. 3 kata berarti 3 huruf ya? 3 huruf. 3 huruf pada yang jadi 1 kata gitu Pak ya. Silakan, 3 kata. Ya boleh Pak Dedi. Apa ya? Saya bingung nih. Boleh pas dulu nggak Pak? Saya lagi mikir dulu Pak. Saya yang ketiga nggak apa-apa dah. Oke, baik, pas dulu. Kalau begitu silakan Pak Abdal Maulana. Silakan Pak Abdal Maulana. Yang pas dikurang poin tuh Pak. Dikurang poin. Oke, silakan ya, Pak Abdal. Pak Abdal. Belum ada suara Pak Abdal. Belum ada Pak suaranya. Abdal belum ada suara. Pak Abdal belum ada suaranya. Sudah terdengar belum Pak? Sekarang sudah. Ya. Silakan Pak Abdal. Semangat. Di diri saya 3 kata untuk membangkitkan semangat, yaitu salah satunya
kopi, Kopi. Temannya kopi itu apa? terus mineral, Air mineral. Oke, satu lagi. handphone. 3 kata, Pak. Handphone. Oke. Oke, Ya, jadi baik, pagi harinya Pak Abdal itu dengan kopi, dengan air mineral, dan dengan handphone. Sambil nge-game gitu ya. Oke, Sebenarnya baik. yang pertama itu kan mineral dulu, Oke. baru kopi KOPI, ketika otak perlu inspirasi gitu, Pak. Oke, Nah, jadi tahu cakep itu, Pak. Oke. Kemudian, kalau yang satunya lagi, handphone, Pak Abdal, apa handphone? Kalau handphone itu setelah minum air mineral, kemudian kopi, lalu inspirasinya bisa dicari lewat handphone dari video atau tulisan-tulisan seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, luar biasa ya. Produktif sekali berarti ya paginya ya. Terima kasih banyak Pak Abdal. Itu yang membuat semangat di pagi hari katanya tadi. Berikutnya Pak Anton Trisno Katon. Ini belum pernah terdengar suaranya Pak Anton. Silakan Iya. Pak Anton. Iya Pak, terdengar suara saya Pak? Iya, terdengar. Silakan. Iya, terdengar. Iya, yang pertama yang membuat saya bahagia, saya bisa hidup Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Oke. Sehat Pak. Iya. Hidup, sehat. Iya, Satu lagi. iya. Satu lagi keluarga Pak. Keluarga. Terutama istri ya Pak. Oke, luar biasa. Terutama istri-istri selalu membuat semangat ya, berarti Pak Anton ya. Iya Pak, iya betul Pak. Oke, baik. Ibu-ibu ya, itu lihat Pak Anton selalu ini ya, selalu memuji, mengidolakan ibu-ibu ya, sebagai istrinya beliau ya. Iya, Oke, Pak. itu saja Pak Anton. Iya Pak, katanya 3 kata Pak. Ini 3 Oke, kata. baik. Terima Iya, kasih. Pak. Berikutnya yang Terima tadi kasih, skip. Pak. Pertama, Pak Denny, silakan Pak, Pak ya. Denny. Ya, 3 kata dari saya. Pertama, diawali dulu dengan berdoa, Doa, bersyukur, bersyukur. dan alhamdulillah. Itu aja, Oke. Pak. Doa bersyukur adalah alhamdulillah. Oke, terima kasih. Masya Allah, Pak Denny. Oke, terima kasih banyak. Cukup Pak Abi, itu saja Pak Abi. Cukup, Pak, cukup. Oke, karena tadi Pak Abi yang bertanya ke 3 orang, sekarang kita tanyakan pertanyaan terakhir buat Pak Abi kalau begitu ya. Pak Abi, yang membuat Pak Abi bersyukur sekali pada hari ini, yang membuat Pak Abi tersenyum bahagia sekali pada hari ini, itu apa saja? Silakan. Nah, disebutkan Ya. boleh lebih dari 3 kata. Tadi kan disingkat menjadi 3 kata, itu kan sedikit sekali. Silakan Pak Abi. Apa Pak Abi? Ya. Yang pertama sehat, bergerak, dan berproses. Oke. Filosofinya apa? Sehat, bergerak, dan berproses. Bagaimana filosofinya? Ya, soalnya saya dari minggu kemarin sampai kemarin tuh hari Rabu, itu saya kurang enak badan. Kurang enak badan. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Terus sehat, bergerak. Alhamdulillah hari ini bisa bergerak jauh lebih aktif dari sebelumnya. Dan bisa berproses untuk lebih baik ke depannya juga. Hari ini dan ke depannya. Oke, cukup itu saja, luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk semuanya, Bapak, Ibu Guru. Oke, jadi luar biasa. Masing-masing punya penyemangat yang berbeda-beda ya untuk menyambut hari baru di hari Kamis ini. Sekarang hari Kamis kan, Bapak dan Ibu Guru semua ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Al Ustadz Beni Hidayat tadi yang sudah memandu untuk membaca doa ya. Kemudian kepada Pak Denny, kepada Pak Abi, kepada Pak Anton, dan juga kepada Pak Abdal yang sudah berbagi resep semangat di pagi harinya. Oke, mudah-mudahan besok di hari Jumat Bu Ami, besok adalah harinya ibu-ibu ya, karena hari ini adalah harinya bapak-bapak ya. Silakan besok untuk yang bertugas sebagai membaca doanya, sebagai pemandu untuk ice breaking-nya adalah ibu-ibu. Begitu ya Bu Ami, Pak Ketua?
Oke? Ya, siap, Pak. Ya, baik, siap. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita langsung mengecek LMS ya, Bapak Ibu semua. Kita akan langsung cek LMS. Di dalam LMS-nya untuk hari kedua kemarin, alhamdulillah 30, hari ketiga yang sudah mengumpulkan LK-nya hanya 29 orang. Ya, jadi berkurang. Ya, dari jumlah pesertanya sekian yang mengumpulkan baru 29 orang. Mari kita lihat yang sudah mengumpulkan. Ada yang merasa belum mengumpulkan, Bapak Ibu? Sudah semua ya? Pak Ahmad ini siapa Pak Ahmad ya? Dari kemarin masih belum terjawab ya, Pak ini Pak Agus, Pak Abi. Ya, Pak kayaknya Ahmad ini siapa ya? luar ya. Tapi Pak Ahmad ini selalu yang pertama mengumpulkan tugasnya tuh. Pak Ahmad mengumpulkannya di jam 9:01 pagi tuh di 24 Mei kemarin. Jadi sesi kita belum berakhir sementara Pak Ahmad ini sudah mengumpulkan tugasnya. Itu kan luar biasa ya. Kemudian 11.30, Pak. Mulai kenapa? 30 mulainya. Ya iya, tapi di sini sudah mengumpulkan ini. Oke, kemudian ada Khairul Fadilah, kemudian ada Bu Alia, Bu Bilkis, Bu Ania. Oke, ada 29 ini yang sudah ya, yang sudah mengumpulkan LK02-nya. Dan kemarin Bu Aan kalau tidak salah, Bu Aan kemarin mengatakan untuk yang LK01-nya di hari kedua masih belum ya. Sekarang untuk LK02 di hari ketiganya, alhamdulillah sudah mengumpulkan ya, Bu Aan Rohayati. Sudah ya, Bu? Sudah, Pak. Nah, kemarin Oke. yang LK01 juga langsung diganti, dikerjain juga, udah dikirim. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian, apa yang akan kita bahas pada hari ini setelah nanti kita akan membahas pengerjaan LK yang kemarin, Bapak Ibu, kita akan membahas di sini kaitannya dengan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Ya, penilaian dalam kurikulum Merdeka dan hari terakhir nanti di hari yang kelima itu baru modul ajar. Ya, kalau kita lihat di hari keempat ini ya penugasannya belum kita berikan dan sudah ada yang mengumpulkan. Coba kita cek di sini Pak Ahmad juga sudah. Wah, Bu Bening di sini keterangannya sudah mengumpulkan tapi tidak ada isinya. Wah, ini Kemarin gimana salah nih? upload. Oh, salah upload. Oke, baik. Nanti silakan diperbaiki ya. Iya, Luar biasa sekali. Nanti diperbaiki ya. Oke, Bu Bening Ayu. Oke, luar biasa ya. Jadi belum diberikan penugasan, ini saja ya sudah dikumpulkan ya LK-nya. Oke, kemudian kemarin ada berapa orang yang maju ini menjelaskan LK-nya kemarin Bu Ami masih ingat ada berapa orang? 3 kalau nggak salah. 3 kayaknya. Iya ya. Oke. 3 orang. Untuk hari ini juga sama 3 dan kita berikan kesempatan yang kemarin paparan itu memilih 1 orang. Silakan. Siapa saja kemarin? Kemarin saya, Pak. Siapa? Saya juga, Pak. Oke. Oke. Kemudian siapa satu lagi kemarin? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Bu Ani Wijayanti, ya siapa yang dipilih Bu Ani? Silakan. Ade Dinar Islamiyah. Siapa? Bu Ade Ade. Dinar Islam. Oke, langsung memilih Bu Sekretaris. Itu 1. Kemudian yang kedua, siapa? Saya, Pak. Oke, Bilkis. Saya memilih Ibu Ade Irma. Oke, Ibu Ade. Ade semua judulnya pada hari ini. Siap. Oke, yang ketiga kemarin yang ini siapa? Saya, Bu. Saya, Pak. Oke, silakan. Kemarin Saya mau ini aja, Pak. Si Bu siapa? Ya. Ibu siapa? Ibu Khairunisa. Oke, Ibu Herunisa. Oke, harus siap ya Ibu Herunisa, Ibu Ade Irma, dan
Ibu Ami selaku sekretaris kelas. Silakan, siapa yang pertama? Bu Ami tadi yang dipilih pertama ya, Ibu Ade Dinar Islamia. Silakan Ibu Ade Dinar Islamia. Share, share screen ya, Pak? Ya, silakan Ibu. Gimana ya? Sebentar, Pak. Pak, boleh Bapak aja nggak, Pak? Minta tolong yang share screen. Oke, baik. Saya ini ya, saya yang share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Belum, Oke. Pak, belum. Sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Oke, silakan Bu Dinar. Bu Ami, silakan. Pak, bawain, Pak. Oke, silakan. Nih, di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak dosen. Di sini tugasnya kan memilih satu mata pelajaran tentang kurikulum merdeka dan membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Di sini saya memilih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 1 fase A. Nah, di sini ada elemennya unit 1 Aku Cinta Pancasila. Nah, subunit atau materi pokoknya di sini ada pembelajaran 1 yaitu contoh implementasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, deskripsi capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Peserta didik juga dapat Pak, mohon maaf, bawah Pak. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi tugas peran dirinya dalam kegiatan bersama dan ia dapat mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain. Nah, gitu ya Pak ya. Ke atas lagi Pak, boleh Pak. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, saya mengambil satu aja, yaitu peserta didik memahami dan menunjukkan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, di sini KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Sini ada memakai interval. Di sini ada perlu bimbingan dari 0 sampai 68, yaitu siswa dapat menyebutkan simbol pada Pancasila. Nah, yang kedua ini ada cukup. Skornya 68 sampai 78. Dapat menyebutkan 2 simbol pada Pancasila dan mencocokkan bunyi pada sila. Yang ketiga yaitu ada baik. Skor nilainya ada 79 sampai 89. Di sini siswa dapat menyebutkan 3 simbol pada Pancasila dan mencocokkan bunyi pada Pancasila. 4, di sini ada sangat baik dari skor nilainya 90 sampai 100. Nah, di sini siswa dapat menyebutkan semua simbol pada Pancasila dan mencocokkan bunyi pada Pancasila. Sudah Pak. Sekian paparan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Mohon Ade. maaf kalau ada salah-salah ya Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Ade Dinar Islamia. Mari kita beri tepuk tangan ya kepada Ibu Guru semua untuk pengerjaannya. Oke, kita cek. Pilihlah salah satu mata pelajaran ya. Jadi Bu Ade, Bu Ami di sini sudah memilih pelajarannya adalah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan.
Berikutnya, pilihlah salah satu tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk untuk pembuatan tujuan pembelajaran, saya kira ini sudah tepat sekali. Bu Ami di sini mengambilnya dari CP-nya. CP diturunkan ke tujuan pembelajaran. Salah satunya di sini peserta didik memahami dan menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Kemudian untuk KKTP-nya, cara penentuan KKTP yang dipilih oleh Bu Ami berarti apa di sini Bapak Ibu? Kalau yang seperti ini? Interval, Pak. Interval, Oke, Kak. menggunakan interval. Yang lain yang bisa kita gunakan juga untuk membuat KKTP selain skala interval itu apa Bapak Ibu? Ada apa kemarin? Rubrik. Ada rubrik. Ada rubrik, apalagi? Rubrik terus Deskripsi. Deskripsi. Bukan narasi. Oke, kemudian apa lagi? Skala interval dari rubrik. Apa lagi? Ada berapa kemarin cara untuk ini menentukan KKTP? Empat, Pak. Ada 4. Ayo yang kompak, yang kompak. Satu apa Bapak Ibu? Satu yang pertama. Menggunakan deskripsi. Deskripsi. Oke, deskripsi. deskripsi, Kemudian yang rubrik, kedua, rubrik. 3, Rubrik. Skala skala interval. interval, interval. 4, skala interval yang dari dari rubrik. Dari rubrik. oke, skala interval dari rubrik. Terima kasih banyak. Oke, kalau kita lihat di sini yang sudah dibuat oleh Bu Ami ya dapat menyebutkan simbol pada Pancasila, perlu bimbingan 0 sampai 68. Kemudian untuk interval yang dipilih dari perlu bimbingan sampai dengan sangat baik, menurut Bapak dan Ibu guru lainnya apa sudah sesuai nih? Karena kalau tidak salah kemarin kan rentang yang kita pilih itu untuk kriteria ketercapaian KKTP itu dari berapa sampai berapa kalau yang interval Bapak Ibu? Masih ingat? Pak Denny? 0 sampai 40, Pak. 0 Berapa? sampai 40. Sampai 40. Sampai 40% belum mencapai tujuan, Pak. Oke, berarti yang sudah dibuat oleh Bu Ami ini sudah masuk ke kriteria tersebut atau belum? Kira-kira Bapak Ibu? Yuk, kok diam semua? Silakan. Sudah masuk apa belum kira-kira yang sudah dibuat oleh Bu Ami? Sudah? Sudah sesuai? Silakan, Bu Dewi Maharani. Apa sudah sesuai, Bu Dewi? Silakan. Bu Dewi, sudah Sebentar, sesuai? Pak. Oke, sebentar. Ini saya diem justru karena bingung, Pak. Oh, justru karena bingung. Oke, bukannya udah buat KKTP-nya kok bingung gimana? Silakan. Kayaknya sih Pak belum sesuai ya Pak ya. Kalau saya lihat ya, Pak ya. Belum sesuainya kenapa? Pak Denny, Ya maksudnya kayak rentan nilainya kan. Ya saya juga nggak tahu menurut saya Pak ya. Saya juga bisa aja salah ya Pak ya. Karena saya nggak buat interval saya. Saya buatnya rubrik. Nah di situ kan yang perlu bimbinginnya kan 0 sampai 68. Sedangkan rentan nilainya dari 0 sampai 40% ya Pak ya. Kalau dari nilai 100. Nah itu harusnya nggak nyampe 68 ya. Kalau nggak salah. Nah terus kan kalau yang belum cukupnya itu kan rentan nilai dari 41% sampai 68. Jadi agak ketinggian nilainya Pak. Kalau yang belum cukupnya terkait sama yang sangat BK itu terlalu tinggi. Dari 90 sampai 100. Harusnya kan dari 86% sampai 100. Paling itu sih Pak menurut saya. Oke, Ya, terima kasih banyak ya. Itu pendapat dari Pak Denny. Yang lain silakan, ada yang ingin menanggapi? Bu Aan? Bu Aan, halo? Bu Aan atau Bu Bilkis? Atau Bu Ayu Komalasari, sudah sesuaikah ini? Karena kalau kita lihat di sini jomplang sekali ya Bapak Ibu, 0 ke 68. Kemudian rentang dari 68, 78 ini masih 10. 79, 89, 10, 90, 100 itu 10. Ini kenapa kok jomplang? Silakan. Ada yang ingin mengomentari yang lain? Saya coba ya Pak. Oke, silakan Ibu. Itu di tujuan pembelajaran, mohon maaf sebelumnya jika ini. Peserta didik memahami dan menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Di interval perlu bimbingannya, siswa sudah dapat menyebutkan, berarti dia sudah
sudah bisa, tapi Sudah bisa. karena masih ada, maksudnya harusnya kalau perlu bimbingan atau dia belum dapat tuh kalimatnya menurut saya. Terus Oke. range angkanya juga ya 0 sampai 68. Kalau berarti kalau udah ada 68 berarti itu sudah ada yang mampu kompetensi yang dia dapat. Ya. Menurut saya ya, Pak. Oke, itu saja Terima yang kasih. dikomentari Bu An. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, sudah ada 2 komentar. Berikutnya ada dari Bu siapa? Oh iya, dari bapak-bapak ini belum. Silakan Pak siapa Pak Bambang. Pak Bambang, tidak ada yang aneh kah dari interval yang dibuat oleh Bu Ami ini, Pak Bambang? Masih di mute Bapak, masih di mute, jadi tidak terdengar suaranya Bapak. Masih di mute lagi. Ya, suaranya Pak Bambang tidak terdengar Pak, mohon izin. Bapak, mohon maaf, saya masih bingung nih Pak. Oh, masih bingung. Tapi tugasnya sudah dikerjakan Pak. Iya, itu sudah Pak, sudah saya kerjakan Pak. Masa minta pengakuan teman kemarin. Oke, baik. Masih bingung katanya Pak Bambang. Kita ke Bu Aisyah Faradilah Sari. Bu Aisyah, mungkin silakan. Sudah sesuaikah yang dibuat oleh Bu Ade Islamia? Masih bingung. Masih bingung juga. Oke, baik ya. Berarti belum dipelajari semua ini kemarin itu bahan yang diberikan ya. Ada lagi yang lain yang mau mengomentari? Bu Dewi Kartini mungkin? Bu Dewi? Bu Dewi silakan. Mental ini Iya. Silakan Silakan Bu Dewi. Sorry Bu ya. Itu gue suruh presentasi paparan. Bu Ade Irma bocor tuh Bu. Awalnya gimana? Oh maaf Pak. Silakan Bu Dewi. Oke, tidak terdengar. Oke, baik ya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Kalau kita lihat apa yang sudah dibuat oleh Bu Ade Dinar Islamiyah, ya, sebenarnya sudah ini ya, sudah mencakup apa yang diinginkan. Ya, yang pertama, alhamdulillah sudah ada mata pelajarannya, sudah ada salah satu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang agak bermasalah itu ada di KKTP-nya Bapak Ibu ya. Kenapa bermasalah di KKTP-nya? Karena ketika kita membuat KKTP ya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita harus menyesuaikan. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik memahami dan menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Oke. Kemudian di dalam intervalnya yang pertama yang perlu bimbingan dapat menyebutkan simbol pada Pancasila 0 sampai 68 ya. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya sudah masuk atau sudah mampu ya, sudah masuk ke dalam kategori tujuan pembelajarannya. Ya, karena sudah dapat atau sudah mampu menyebutkan simbol pada Pancasila. Oke. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat intervalnya juga harus sesuai, jadi tidak jomplang seperti ini. Ya, karena kalau sudah lebih dari 50 ya, lebih dari 50 itu berarti sudah masuk kategori cukup. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya, lebih dari 50% itu sudah masuk kategori cukup. Kemudian baru kalau kita mau di sini di kategori cukup yang ini, maka hal apa tambahan lainnya yang menunjukkan para peserta didik itu memahami dan mampu menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Ketika kita baca di kriteria interval cukup yang dibuat oleh Bu Ami di sini dapat menyebutkan 2 simbol pada Pancasila. Jadi kesannya hanya di ini saja ya, 2 kemudian 3 dan kemudian di sini jadi semua gitu ya.
Oke, jadi silakan. Ini yang paling dasar dapat menyebutkan simbol pada Pancasila. Ya, simbolnya ini semuanya ini sebenarnya sudah ada di sini. Kalau sudah dapat atau sudah mampu menyebutkan simbol pada Pancasila. Begitu ya, Bu Ami. Silakan nanti diperbaiki ya, Bu ya. Disesuaikan sekali lagi dengan Ya, tujuan ya baik, Pak. pembelajarannya. Oke, dan kalau misalnya interval itu susah menurut Bu Ami atau menyulitkan, silakan pilih yang deskripsi kah atau yang rubrik kah, ya, sehingga tidak kesulitan gitu untuk membagi rentang dari yang perlu bimbingan, cukup baik dan sangat baik. Pemilihan istilah ininya juga agak random ya. Yang pertama perlu bimbingan, kemudian berubah jadi cukup, ya. Berubah jadi baik, kemudian sangat baik. Jadi untuk yang ini, untuk di intervalnya, misalnya kalau yang pertama itu perlu bimbingan, kemudian yang kedua itu apa berarti harusnya? Kalau kita merujuk ke perlu bimbingan, istilah yang digunakan pertama. Yang kedua berarti apa? Sudah tidak perlu lagi ada bimbingan, ya? Apa? Ya, jadi harus sesuai. Ya, jadi jangan dicampur-campur seperti ini. Yang pertama perlu bimbingan, kemudian menjadi cukup, kemudian menjadi baik, kemudian menjadi sangat baik. Ya. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan cukup, baik, sangat baik, berarti di sini bisa dimasukkan kurang, ya, masih ini gitu ya. Itu baru sesuai dengan skala interval yang dipergunakan. Begitu ya Bu Ami, cukup jelas Ibu? Ya, baik, Pak. Oke, Ya. mari kita beri tepuk tangan. Luar biasa, tapi ya sudah mengerjakan, ya sudah mengerjakan Pak, LK terima kasih, kosong Pak. ininya, LK 02-nya. Oke, berikutnya silakan siapa setelah Bu Ami? Saya Pak, Bu Ade Irma Pak. Oke, silakan Ibu Ya, Ade lagi. izin, Tadi Bu ya, Ade, sekarang Bu Ade lagi. iya, Silakan. izin share ya Pak. Silakan Ibu. Mudah-mudahan sudah sesuai ya. Mudah-mudahan ya Pak, ini baru coba-coba nih Pak. Sabar ya Pak. Oh iya, dibuka. Iya, ini agak lama nih Pak. Ini setelah saya lihat dari paparan pertama, saya yakin ini saya kurang nih Pak, pas saat intervalnya. Mohon bimbingannya Pak ya. Lanjut Ibu, silakan. Oke, ini di sini saya mengambil mata pelajarannya adalah matematika. Untuk kelas 1 dengan elemennya bilangan Pak. Nah, yang ingin dicapai dari ini adalah dari sini peserta didik diharapkan dapat mengenal dan memahami tentang bilangan caca sampai 50. Kemudian di akhir fase ini peserta didik dapat menentukan nilai tempat. Terus dari akhir fase ini dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan sampai 50. Untuk tujuannya, TP-nya yang 1.41 ini saya minta semoga dalam akhir fase ini peserta didik dapat memahami bilangan caca dari sampai 50. Untuk yang 1.42-nya saya mengharapkan peserta didik dapat menentukan nilai tempat dari 1 sampai 50. Yang 1.43-nya peserta didik dapat membandingkan 2 bilangan sampai bilangan 50. 1.4.4 peserta didik dapat mengurutkan bilangan dari data terkecil terbesar pada bilangan caca sampai 50. Untuk KKTP-nya di sini saya dengan melihat CP-nya saya ambil intervalnya seperti ini Pak. Antara 76 sampai 86. Saya ambil seperti ini karena saya mengharapkan nanti di akhir fase ini peserta didik dapat mencapai dengan nilai maksimal minimal 76 sampai 85. Begitu paparan dari saya Pak. Mohon bimbingan dan bantuannya jika memang
masih ada kekurangannya namanya terus terang untuk KKTP ini saya masih ingin mencoba dan membuat bagaimana yang benar-benar bisa biar benar buat nambah ilmu saya. Begitu ya Pak ya, mohon bantuannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ade Irma Iya. Yunita. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bu Ade Irma Yunita. Dan bagaimana kita akan komentari kalau ditutup Ibu? Tetap dibuka ya, Ibu, silakan. Ibu, Bu Ade. Share screen-nya jangan dibuka. Oke, baik. Silakan. Yang akan mengomentari siapa pertama, Bapak Ibu? Silakan. Saya coba Pak. Oke, silakan Bu. Maaf sebelumnya sambil belajar ya Bapak Ibu. Ini sepertinya yang tadi disampaikan sama Ibu Ami sama dengan Ibu Ade ya Pak. Itu sama-sama kalimat KKTP-nya perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Lalu itu perlu bimbingan 0 sampai 60%, Iya, maksudnya 60, iya. 60% Sampai ya. 60 Bu. Iya. Dianggap perlu bimbingan. Cuma yang saya mau tanyakan itu di dalam perlu bimbingan itu si siswa ini sudah bisa sesuatu kah atau belum sama sekali memahami tujuan pembelajaran yang tadi 1.4 4.1 ya Bu? Itu yang mana yang belum dipahami atau bisa didapat oleh anak gitu Bu? Kompetensinya seperti apa? Iya, mungkin di sini mungkin dalam penjabarannya saya harus mungkin lebih spesifik kali ya Pak ya. Harusnya saya harus kan di sini ada TP-nya itu harusnya saya pisah-pisahkan mungkin ya Pak. Kalau mohon maaf nih Pak kalau salah ya Pak. Mungkin di sini saya harusnya kalau lihat dari KKTP saya yang